Oke, baik. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang material yang sering dipakai untuk kitchen set ya, teman-teman. Langsung aja kita mulai. Nah, ini beberapa pembahasan yang akan saya paparkan di video kali ini. Yang pertama adalah dari jenis material papan yang biasanya banyak digunakan untuk pembuatan kitchen set ya, teman-teman. Lalu yang kedua juga untuk variasi ukuran papan itu seberapa aja sih? Lalu ada juga jenis material laminasinya, untuk memperbagus tampilan daripada eksterior kitchen set kita ya teman-teman. Lalu juga menghitung kebutuhan daripada papan dan juga laminasi untuk project masing-masing. Nah, yang pertama kita akan membahas material papan yang namanya plywood. Ya, jadi plywood ini ya bahasa Indonesia bisa dibilang juga multiplex ya. Itu adalah lapisan kayu ya yang disusun sedemikian rupa. Nah, ini bisa teman-teman lihat di bagian sebelah kanan ya, di bagian gambar ini ada banyak sekali lapisan daripada kayu ya. Jadi si kayu ini dilapisi ya satu sama lain lalu dilem. Nah, kelebihannya apa sih pakai plywood atau multiplex ini? Pastinya adalah yang pertama dari segi kekuatan ya teman-teman. Jadi untuk kekuatan sendiri sebenarnya tergantung dari material yang digunakan, jenis kayu yang digunakan di dalam lapisan plywood ini. Ya, semakin mahal ya biasanya itu semakin kuat ya teman-teman. Semakin murah juga dia kekuatannya tidak sekuat yang mahal gitu kan. Nah, secara kekurangan memang dia ini agak mahal ya teman-teman. Ya, nggak mahal banget, tapi agak mahal aja. Ini juga sering ya teman-teman digunakan untuk pembuatan kitchen set si plywood ini. Nah, selanjutnya blockboard ya. Jadi blockboard ini kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ya ini bukan yang atas ya. Yang atas ini multiplex atau plywood. Nah, yang bawah ini adalah blockboard. Nah, jadi memang secara tampilan dia mirip ya. Di bagian atas dan juga bagian bawah itu dia ada lapisannya seperti ini. Tapi yang membedakan itu adalah di bagian tengahnya. Ya ini di bagian tengahnya dia pakai kayu ya teman-teman. Jenis kayunya pun bervariasi ya, banyak banget ya. Tapi kalau teman-teman belah ini ya dibelah dua, nah nanti di dalamnya teman-teman akan melihat potongan-potongan kayu ya, kayu kotak yang memanjang seperti di palet ya teman-teman, kayu palet. Saya yakin teman-teman tahu ya, kalau kayu palet kan panjang-panjang. Nah, ini seperti itu di dalamnya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, kalau blockboard ini dia secara harga lumayan murah ya teman-teman. Bisa dibilang paling murah. Jadi kalau teman-teman mau bikin kitchen set yang budget friendly, ya itu bisa pakai blockboard. Dan juga untuk segi kekuatan dia lumayan kuat ya, karena di dalamnya itu pakai kayu ya, tetap pakai kayu. Nah, kekurangannya adalah ya karena kayunya itu sambungan ya, terkadang ada beberapa titik ya atau beberapa poin itu yang kopong teman-teman kayunya. Ya, jadi kayak sambungan yang namanya sambungan kan ada kemungkinan proses pemotongannya itu tidak lurus ya. Terus ada juga cacat dari kayu bawaannya ya atau kayu dari pohonnya yang mana kayunya itu bolong. Nah, ada kemungkinan ketika kita masukin sekrup ke si blockboard ini dia ngelos ya si skrupnya ini ngelos karena apa? Karena kebetulan ketemu yang bolongnya gitu kan. Nah, itu sih kelemahannya daripada si blockboard ini. Nah, selanjutnya ada juga blockmin ya, teman-teman. Blockmin ini sebenarnya sama ya, blockboard, tapi di bagian atasnya itu ada lapisan melaminto atau melamin ya. Jadi dia di bagian atas atau bagian bawahnya itu ada lapisan melamin, tapi tergantung sih. Teman-teman kalau mau beli yang satu muka atau dua muka itu berbeda pasti harganya. Jadi ada yang blockminnya ini atau melamina ini satu muka aja, ada yang dua muka. Ini kelebihannya ya agak murah ya, lebih mahal daripada Blockmin biasa ya, tapi masih relatif murah. Terus juga sama lumayan kuat kayak Blockmin dan juga sudah dilaminasi ya. Jadi ini enak banget ya teman-teman untuk pembuatan ambalan gitu kan ataupun dinding daripada kitchen set. Kalau teman-teman nggak mau melaminasi atau memperbagus permukaan kayunya, ya teman-teman bisa langsung aja pakai Blockmin ini karena benar-benar simple. Kekurangannya ya sama seperti kayak blockboard ya dia isinya kemungkinan ada yang kopong. Nah, selanjutnya adalah material papan MDF ya, atau kepanjangannya Middle Density Fiberboard. Jadi si MDF ini adalah sebenarnya kayak cacahan
atau debu dari hasil proses pemotongan kayu ya teman-teman. Lalu debu-debunya ini atau cacahannya ini disatukan kembali ya menggunakan lem. Nah, setelah disatukan menggunakan lem, dia itu dipres ya menggunakan mesin. Nah, jadilah papan yang namanya MDF atau Middle Density Fiberboard. Nah, secara kelebihan dia ukurannya presisi ya teman-teman. Ya karena sudah dipres ya dan juga dari bawaan pabrik itu dia permukaannya itu dia ukurannya presisi dan juga dia secara permukaan halus. Jadi ketika teman-teman mau finishing pakai cat gitu kan, disemprot cat, nah itu nggak perlu diamplas-amplas lagi karena sudah benar-benar halus si MDF ini. Kekurangannya yaitu adalah tidak sekuat kayu asli ya, yang namanya serpihan papan cuman dilem gitu kan. Nah, ya dia nggak akan sekuat kayu ya, yang mana kayu itu kan natural dan benar-benar kuat. Nah, selanjutnya juga ada papan yang namanya HMR ya teman-teman. Kepanjangannya adalah High Moisture Resistant. Jadi dia adalah papan yang tahan dengan kelembaban tinggi. Dia sebenarnya MDF ya teman-teman, sama MDF. Yang membedakan adalah resinnya atau lemnya. Jadi lemnya ini dia khusus ya yang mana lemnya tersebut itu lebih tahan dengan air. HMR ini juga sering dibilang MDF hijau ya teman-teman. Supaya apa? Supaya mudah membedakannya antara MDF biasa dengan HMR. Nah, kelebihannya sendiri sih sama ya teman-teman, sama kayak MDF. Tapi kita tambahin satu yaitu adalah dia tahan kelembaban tinggi ya. Tahan kelembaban, bukan tahan air. Jadi si HMR ini cocok banget ditaruh di dapur, yang mana kan kalau dapur biasanya lembab ya. Ada air mengalir, ada cipratan gitu kan. Dia lebih tahan dibanding material-material yang lainnya. Nah ini kalau untuk HMR sendiri biasanya dipakai di bawah cucian piring ya, atau di tembok-tembok yang sekiranya lembab. Nah untuk project ini saya full pakai HMR ya teman-teman, 95% itu pakai HMR. Kenapa? Karena memang dapur saya itu lembab temboknya. Jadi kalau pakai papan yang lain khawatirnya malah cepat rusak gitu kan. Nah untuk kekurangannya sendiri dia tidak sekuat kayu asli ya, sama kayak MDF nggak kuat, nggak begitu kuat. Tapi kalau untuk kitchen set sih cukup-cukup aja ya. Dan juga harganya dia agak mahal ya karena resinnya itu khusus. Nggak mahal banget tapi agak mahal. Nah selanjutnya juga ada PVC board ya teman-teman. Nah untuk material PVC board ini sama ya teman-teman, sama yang biasa dipakai untuk pintu kamar mandi. Jadi dia kelebihannya itu adalah pastinya tahan air ya, anti air malah. Yang kedua juga dia tahan api ya, artinya kalau dibakar dia tidak menjadi bahan bakar. Beda sama kayak kayu-kayu yang sebelumnya, itu kalau dibakar dia malah bikin apinya tambah besar ya. Nah selanjutnya dia juga anti rayap ya teman-teman, karena sampai saat ini belum ada rayap yang mau makan plastik gitu. Nah secara kekurangannya itu dia tidak sekuat kayu asli ya, jadi dia memang agak lunak gitu. Saya rasa teman-teman juga tahu ya kalau pintu kamar mandi bahan PVC itu seperti apa rasanya gitu kan. Dan juga kekurangannya dia itu mahal ya teman-teman. Nah selanjutnya juga untuk pembuatan kitchen set ada yang namanya kitchen set aluminium ya teman-teman. Tapi saya nggak akan membahas ini ya karena apa? Karena cara pembuatannya berbeda ya teman-teman dibandingkan papan-papan sebelumnya. Jadi saya saranin juga teman-teman jangan beli aluminium ini karena saya nggak ngajarin bagaimana cara membuatnya. Nah, pasti untuk kelebihannya dia sangat kuat ya namanya aluminium teman-teman dibandingkan dengan kayu-kayu yang sebelumnya. Terus juga dia permukaannya halus, terus dia tahan air ya, tahan api, dan juga pastinya anti rayap. Kekurangannya dia mahal banget ya teman-teman. Paling mahal dibandingkan dengan material-material yang ada sebelumnya. Nah, untuk ukuran papan sendiri macam-macam ya teman-teman. Itu sebenarnya biasanya mulai dari 3 mm ya. Mulainya dari 3 mm terus naik ke 4, 5, 6 ya. Nah, masing-masing material itu punya perbedaan ya. Kadang ada yang tersedia 4 mm, tapi 5 mm-nya nggak ada. Ada yang 5 mm-nya ada, tapi 4 mm-nya nggak ada gitu kan. Jadi teman-teman bisa cari aja. Mulainya itu dari 3 mili, 4 mili, 5 mili, 6 mili, terus ke 9 mili, 12 mili, 15 mili, dan juga 18 mili. Nah, khusus untuk blockboard ya itu mulainya cuma dari 15 mili dan juga 18 mili. Blockboard dan juga block min ya teman-teman.
Nah, ini untuk perbandingannya ya. Jadi kita mulai dari plywood ya, secara kekuatan dia bisa dibilang bintang 4 ya, kuat gitu, bener-bener kuat. Tapi secara harga ya dia agak mahal ya, agak mahal. Nah, ini harga 310.000 ini material yang kualitasnya menengah ya teman-teman untuk plywood. Untuk yang kualitas tinggi itu harganya bisa 450 ribuan, dan untuk yang kualitas rendah itu bisa 250 ribuan. Tapi ya namanya ada harga ada kualitas ya teman-teman, silahkan sesuaikan aja. Kalau teman-teman mau pakai kualitas yang tengah ini bisa harganya 310.000. Nah, dia tahan airnya nggak begitu tahan ya teman-teman, tapi lebih baik daripada blockboard ya karena dia kan kayu, kayu keras gitu. Dan juga kalau teman-teman beli yang mahal itu bisa lumayan tahan air. Dia juga tidak tahan rayap ya, tapi balik lagi ke jenis kayunya. Ya kalau kayunya bagus ya rayap akan lebih sulit ya untuk merusak si plywood ini. Untuk ketahanan api enggak ya, namanya kayu ya mau di gimana pun kalau dibakar juga dia akan jadi bahan bakar gitu, malah memperbesar api. Nah, selanjutnya ini blockboard ya. Jadi secara kekuatan dia bintang 3. Untuk harganya dia paling murah dibandingkan yang lainnya, itu sekitar 200 ribuan ya untuk yang tebal 18 mm. Tahan air juga enggak ya, dia rendah. Tahan rayap juga enggak ya, tahan api juga enggak. Nah, selanjutnya MDF ya. Kalau MDF sendiri dia kekuatannya bintang 2 ya. Harganya lebih mahal daripada blockboard, yaitu ada di 240.000 untuk 18 mili. Dia nggak tahan air ya. Terus dia juga nggak tahan rayap, tapi dia juga nggak tahan api. Nah, seolah-olah kalau di sini MDF itu nggak ada keunggulan ya teman-teman. Tapi untuk MDF sendiri keunggulannya itu biasanya dari permukaannya yang sudah mulus. Nah, selanjutnya HMR ya. Jadi HMR ini mirip kayak MDF, secara kekuatannya mungkin bintang 2. Nah, untuk harganya sendiri dia lumayan ya, agak mahal, itu ada di 330.000. Terus juga untuk ketahanan airnya dia lumayan tinggi ya, karena memang didesain untuk kelembaban tinggi ya. Untuk tahan rayapnya dia masih bintang 2 ya teman-teman. Ya, selain itu juga kan rayap itu nggak begitu suka lem ya teman-teman, makan lem. Jadi sedikit tahan rayap ya, walaupun nggak tahan banget. Tahan api juga nggak ya, karena kan dia terbuat dari debu gitu. Nah, selanjutnya untuk PVC board ya. PVC board sendiri dia kekuatannya nggak begitu kuat ya, bintang 2. Terus dia harganya mahal ya, harganya mahal itu hampir 500.000. Harganya bisa dibilang 2 kali MDF gitu kan. Terus untuk ketahanan airnya bintang 5 ya, super tahan air. Mau direndam pun nggak akan rusak itu untuk si PVC board. Untuk ketahanan rayap juga bintang 5 ya, nggak akan ada rayap yang mau makan si PVC board. Tahan api juga sama ya, dia bintang 5. Dia tidak akan menjadi bahan bakar untuk api. Nah, untuk aluminium sendiri dia bintang 5 ya, kekuatannya dia super kuat ya, tapi untuk harganya bisa dibilang bintang 1. Nah, saya nggak tahu harganya berapa ya teman-teman untuk 18 mm. Jadi saya hanya ngasih bintang 1, tapi secara garis besar untuk kitchen set yang menggunakan aluminium itu biasanya sangat mahal per meternya. Nah, selanjutnya juga dari ketahanan airnya dia bintang 5, tahan rayapnya dia bintang 5, tahan apinya juga bintang 4 ya, lumayan. Nah, nextnya kita akan membahas untuk material laminasi ya. Maksudnya laminasi ini apa? Maksudnya adalah proses untuk mempercantik tampilan daripada permukaan papan ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai papan yang seperti teman-teman lihat sebelumnya itu kan polos banget ya, nggak menarik. Maka perlu dikasih laminasi ya. Nah, laminasi ini banyak jenisnya, banyak sekali. Nah, salah satu yang paling banyak sering digunakan untuk material laminasi ini adalah HPL teman-teman. Kelebihannya apa? Yang pertama dia tahan gores ya, karena memang secara material itu dia keras ya, dia keras. Kalau ditekuk pun dia patah teman-teman ya, bukan bengkok, patah. Karena apa? Karena keras gitu kan. Nah, jadi dia tahan gores dan juga tahan abrasi yang baik, sangat baik. Nah, untuk ketahanan panasnya dia juga cukup baik ya teman-teman. Untuk ketahanan airnya baik ya, tergantung kualitasnya. Kalau tipis ya nggak begitu bagus banget sih.
Untuk pilihan desainnya dia sangat banyak ya, ada motif kayu, warna solid, dan juga bertekstur ya. Jadi kalau yang tekstur ini kalau teman-teman pegang itu dia kayak ada kayu-kayunya gitu ya, kayak ada legokannya, terus kayak seolah-olah tinggi tinggi rendahnya itu beda di antara tekstur, tapi itu biasanya harganya super mahal ya teman-teman. Dan untuk daya tahannya dia tinggi ya. Nah, jadi kalau HPL ini memang paling sering ya teman-teman digunakan untuk kitchen set karena tampilannya bagus dan juga dia awet gitu kan. Nah, untuk warnanya sendiri ada yang seperti ini ya teman-teman, warna-warna kayu yang natural, ada juga yang warna solid seperti ini ya, merah, putih, hitam gitu kan, hijau dan lain-lain. Nah, kekurangannya adalah untuk HPL ini lebih mahal ya, lebih mahal dibanding material laminasi lain, tapi nggak terlalu mahal banget sih menurut saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin kitchen set, saran saya sih mending pakai HPL aja, biar benar-benar bagus hasilnya. Nah, untuk dari segi pemasangan dia butuh keahlian khusus ya, tapi nggak apa-apa, jangan khawatir teman-teman, saya akan ngajarin bagaimana cara memasang sampai memotong HPL dengan baik. Nah, untuk tampilan tepinya dia harus rapih ya, itu nanti saya ajarin juga bagaimana teman-teman membuat edging daripada HPL. Nah, dari segi perbaikan, ya dia sulit diperbaiki ya jika rusak, ya apalagi kalau kayak pecah itu di bagian tengah, itu nggak bisa ditambal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lepas semuanya HPL-nya, habis itu dipasang ulang dengan yang baru. Nah, selanjutnya ada material laminasi yang namanya taco sheet ya. Jadi taco ini sebenarnya merek ya. Sheet itu lembaran, berarti ya memang taco sheet ini punyanya si taco. Nah, kalau teman-teman lihat gambarnya dia seperti ini ya. Bisa digulung, gulungannya pun kecil. Kenapa? Karena dia fleksibel ya teman-teman. Dan juga dia eh, tidak setebal HPL ya. Dan juga dia bahannya biasanya itu adalah PVC ya. Nah, kelebihannya dia itu lebih murah ya daripada HPL harganya. Terus juga untuk pemasangannya dia lebih mudah juga karena motongnya itu simple ya teman-teman. Cukup pakai cutter biasa aja, nggak usah pakai cutter khusus. Nah, untuk pilihan desainnya juga dia banyak ya teman-teman. Sama kayak HPL itu banyak banget variasinya. Nah, kekurangannya sendiri dia tidak begitu tahan terhadap goresan dan juga abrasi ya teman-teman. Tidak lebih baik daripada HPL. Ketahanan panasnya juga kurang bagus ya teman-teman. Jadi jangan sampai naruh benda yang panas di atas taco sheet. Nah, untuk ketahanan airnya juga kurang baik ya karena mudah mengelupas dan juga daya tahan keseluruhan itu lebih rendah daripada HPL. Nah, selanjutnya ada material yang namanya deco sheet ya teman-teman. Sebenarnya ini mirip taco sheet ya, makanya saya pakai gambar yang sama. Cuman ini biasanya disebutnya itu adalah deco sheet. Saya nggak tahu deco sheet itu merek atau apa ya. Tapi secara kualitas dia di bawahnya taco sheet ya. Jadi dia nggak sebagus taco sheet. Jadi dia biasanya lebih tipis dan juga lebih murah dari segi harga. Nah, selanjutnya juga untuk material laminasi atau material finishing itu ada yang namanya cat duko ya teman-teman. Jadi cat duko ini mirip seperti cat mobil yang mana cara pengaplikasiannya itu disemprot menggunakan kompresor. Nah, saya nggak pakai cat duko ini untuk melapisi keseluruhan kitchen set saya teman-teman ya. Jadi saya cuma pakai cat duko ini untuk bagian tusir pinggiran-pinggiran edging aja. Nah, saya juga nggak menyarankan teman-teman kalau pemula untuk menggunakan cat duko sebagai finishing ya. Kenapa? Karena pertama untuk investasi alatnya ya itu mahal. Karena teman-teman harus beli kompresor pastinya ya untuk menyemprot si cat duko ini. Kompresor kan harganya mahal ya sejutaan teman-teman. Itu kompresornya aja belum termasuk peralatan-peralatan pendukung lainnya. Selain itu juga teman-teman perlu keahlian khusus ya untuk bisa menyemprotkan cat ini supaya hasilnya itu merata. Nah, untuk kelebihannya sendiri dia tampilannya halus ya kayak mobil gitu kan. Terus juga mewah, terus juga warnanya bisa di custom sesuai dengan keinginan teman-teman. Beda dengan HPL dan juga Taco Sheet yang mana teman-teman harus mengikuti warna atau tekstur yang sudah tersedia aja. Kelebihannya sendiri perbaikannya dia lebih mudah ya dibandingkan HPL. Nah, ini untuk kekurangannya dia mahal, tapi tergantung dengan proses dan juga bahannya. Dia tidak begitu tahan gores ya, dan juga abrasi, ya sama kayak
cat mobil ya teman-teman. Kalau kegores dia akan nampak gitu. Nah, prosesnya juga memakan waktu karena untuk nyemprotnya itu perlu berlapis-lapis. Dan juga ya tadi seperti yang saya sebutkan, perlu keahlian khusus untuk menyemprot cat duko ini. Nah, selanjutnya saya juga sudah menyiapkan budget kalkulator ya teman-teman. Budget kalkulator ini untuk mempermudah teman-teman menghitung berapa sih material yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk membuat kitchen set di rumah teman-teman masing-masing. Ya, nanti saya akan beri Google Sheet-nya ke teman-teman ya, tenang aja. Nah, ini dia ya teman-teman untuk Google Sheet-nya. Ada di Google Sheet dengan nama budget kalkulator, di sheet namanya material. Nah, sebelum teman-teman bisa pakai, nanti caranya adalah seperti ini ya teman-teman. Bisa klik file dulu, terus make a copy. Lalu di sini bisa teman-teman simpan di folder masing-masing ya. Jadi ini teman-teman klik aja foldernya, terus simpan di Google Drive-nya masing-masing punya teman-teman. Kalau udah make a copy, habis itu teman-teman baru bisa ngedit nanti si sheet budget calculator ini. Nah, kita balik ke sini ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa kolom ya teman-teman. Kolom pertama itu adalah papan, yang kedua adalah lain-lain. Kita mulai dari papan dulu ya. Jadi ini untuk papan sendiri fungsinya adalah untuk mengestimasi berapa harga yang dibutuhkan untuk membuat kitchen set kita. Nah, di sini saya sudah kuningkan seperti ini ya teman-teman. Berarti untuk yang kuning ini teman-teman cukup ngisi yang di bagian sini aja, bagian kuning. Nah, di sini bagian kuning ini ada luas ya, sentimeter persegi. Jadi luas ini dapat dari mana? Ya nanti ketika teman-teman sudah mendesain, teman-teman akan mendapatkan luas ya. Teman-teman bisa menghitung berapa sih luas papan yang dibutuhkan untuk kitchen set teman-teman. Di sini saya sudah punya ya. Jadi saya pakai HMR ya dan juga PVC board ya. Jadi untuk material utamanya itu adalah saya pakai HMR 18 mili ya. Ini saya butuh 115.000 cm persegi. Nah, untuk tahu cm perseginya nanti sudah saya jelaskan ya di video untuk mendesain, nanti teman-teman bisa lihat aja. Nah, jadi di sini saya butuh HMR 18 mili dengan luas 115.000 cm persegi. Dan juga saya butuh HMR 9 mili dengan luas 25.700. Saya juga butuh PVC board dengan ketebalan 3 mili. Luasnya itu adalah 21.900. Nah, ini saya sudah memberikan harga untuk teman-teman semua. Nah, harganya ini adalah harga yang saya temukan di online. Jadi ini bisa teman-teman pakai aja patokannya ya, walaupun tidak mengikat harganya segini. Bisa lebih mahal, bisa juga lebih murah dari ini. Nah, kalau udah teman-teman tinggal isi aja nih luas perseginya berapa, sentimeter perseginya. Nah, nanti di bagian sebelah kanan sini ada yang namanya kebutuhan papan ya. Jadi di sini untuk papan 9 mili saya butuh 0,86 ya. Tapi kalau papan sendiri kan teman-teman nggak bisa beli 0,86 piece ya. Jadi teman-teman harus beli satu piece. Maka di sini saya buatkan pembulatan papan. Nah, termasuk juga yang ini HMR 18 mili, saya butuh 3,86 dan dibulatkan jadi 4. Maka di sini total harganya berapa? Total harganya ini adalah HMR 9 mili dengan satu papan itu harganya 173.000 totalnya. Terus HMR 18 mili dengan harga 330.000 per lembarnya itu butuh 4, berarti saya harganya 1.320.000 dan seterusnya untuk PVC. Oh ya, saya lupa juga untuk ngasih tahu ke teman-teman. Jadi kalau untuk pembelian papan itu biasanya per lembar ya. Jadi satu lembar papan itu lebarnya adalah 122 cm dikali 244 cm atau 1,2 meter kali 2,4 meter. Nah, selanjutnya juga di bagian bawah ini saya sudah menyiapkan HPL ya teman-teman. Jadi HPL ini ada HPL 1, ada HPL 2 ya. Untuk HPL 1 ini adalah HPL warna hijau sage untuk bagian depannya. Sedangkan untuk HPL 2 ini saya pakai warna putih ya teman-teman. Nah, ini untuk interiornya. Nah, harganya sendiri untuk HPL ini bisa teman-teman sesuaikan di sini ya, karena beda warna, beda tekstur, beda merek itu harganya beda. Jadi ini bisa teman-teman rubah. Nah, untuk pembelian HPL juga sama ya teman-teman, per lembar seperti papan ukurannya juga sama. 1,2 meter kali 2,4 meter.
Nah, ini saya butuh yang warna hijau sage itu 1,74 alias 2 lembar. Nah, sedangkan untuk HPL yang kedua yang warna putih itu saya butuh 5 lembar. Harganya segini totalnya. Nah, untuk takosit dan dukosit itu beda ya teman-teman. Per lembarnya ukurannya tidak seperti yang di atasnya ini semuanya. Jadi, teman-teman harus input manual di sini ya. Ngisi harganya, terus ngisi luasannya, terus ngisi kebutuhannya gitu kan. Ini teman-teman harus diisi sendiri. Nah, jadi untuk material papan ini saya butuh totalnya adalah 2.500.000 ya teman-teman kalau dibulatin. 2,5 juta untuk material HMR. Nah, kalau untuk material sendiri saya sarannya teman-teman mending pakai yang menengah sampai ke atas kalian ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pakai blockboard ya. Karena kalau blockboard ini nggak begitu awet sih teman-teman ya. Dan juga MDF ini juga sama nggak begitu awet. Kalau bisa teman-teman belinya di plywood, HMR, atau PVC board sekalian. Nah, ini juga bisa teman-teman jadikan perbandingan ya. Misalnya kalau saya pakai bahan HMR, berapa sih? Oh, saya dapat 2,5 juta. Nah, kalau teman-teman pakai PVC board, berapa sih harganya? Oh, nanti dapat sekian gitu kan, 3, berapa juta misalnya. Nah, ini teman-teman tinggal pindahin aja nih ya kan yang HMR. 9 mili ini sama HMR 18 mili tinggal dipindahin ke bagian PVC board. Nanti dapatnya berapa? Terus tinggal tinggal teman-teman bandingin aja tuh. Saran saya kalau bedanya dikit ya mending pakai yang bagus sekalian ya teman-teman supaya super duper awet tuh kitchen setnya. Nah, ini saya coba simulasi ya. Kalau saya pakai PVC board berapa sih harganya ya? Ini saya pindahin untuk yang HMR 18 mili. Saya pindahin pakai PVC board. Untuk yang HMR 18 mili ini saya hapus. Yang HMR 9 mili ini juga saya pindahin ke PVC board 9 mili. Nah, ini saya hapus. Nah, totalnya jadi 3,3 ya teman-teman. Yang tadinya sebelumnya adalah 2,5 juta. Jadi saya cuma perlu nambah 800.000 tapi dapat keunggulan material yang benar-benar bagus ya. Nah, selanjutnya saya mau bahas lain-lain ini ya. Jadi saya butuh cat duko juga. Cat duko ini saya beli cuma 25 gram ya teman-teman. Sorry, 250 gram. Itu harganya 30.000. Untuk apa? Untuk tusir edging. Selanjutnya juga saya butuh lem kuning ya. Untuk lem kuning ini lumayan banyak. Satu kalengnya yang 2,5 kilo itu harganya 135.000. Saya butuh 5 kaleng. Total harganya 715.500. Kalau teman-teman mau lebih hemat, ini lem kuningnya bisa dicampur ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli lem kuning bisa tanya aja, Bang punya pengencer lem kuning nggak gitu kan? Biasanya dia punya. Nah itu kalau diencerin, itu teman-teman bisa hemat lumayan ya teman-teman. Tapi secara kekuatan sih memang nggak begitu bagus ya. Kalau saya sendiri murni ya pakai lem kuning 100%. Nah, untuk skrup sendiri, teman-teman perlu menyiapkan beberapa variasi skrup ya. Beli yang satu kotak ya. Yang 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Kalau saya sih sukanya pakai yang skrup gypsum ya, yang biasanya warna hitam. Itu dia kualitasnya bagus, teman-teman. Nah, ini saya juga beli rak sendok ya. Ini harganya 88.000. Ya, nanti ada materinya sendiri untuk pembuatan rak sendok. Terus juga saya butuh beli besi IKEA. Terus juga saya beli rak gantungan panci. Ini ada materinya juga nanti. Selanjutnya juga rak piring stainless ya, saya beli harganya 140.000 dikali 2. Terus juga saya pakai engsel pintu soft close ya teman-teman. Ini segini harganya, totalnya segini yang dibutuhkan. Terus juga saya juga pakai rel laci ya. Totalnya segini sama rel lacinya juga saya pakai yang soft close ya teman-teman. Terus visor ya untuk tembok, terus saya beli lubang ventilasi dan juga resin tusir dan juga magnet ya teman-teman. Jadi totalnya saya menghabiskan 2 juta untuk lain-lain ini material lain-lain. Nah, totalnya adalah 5.365.500. Nah, ini untuk kitchen set saya dengan panjang 4 meter lari ya, teman-teman. Jadi kalau kitchen set itu biasanya dihitung per meter lari. Ya, bukan panjang kali lebarnya berapa, bukan. Jadi untuk lebarnya sendiri kitchen set itu biasanya 60 cm ya, plus minus. Nah, untuk lebarnya sendiri dia ini bervariasi. Nah, maka tukang kitchen set itu biasanya ngitungnya per meter lari. Nah, di saya ini adalah 4 meter lari ya, teman-teman. Nah, jadi dengan settingan seperti ini ya, dengan bahan PVC full ya, dan juga material lain-lainnya segini,
saya mengeluarkan duit yaitu 5,3 juta atau 5,4 juta untuk 4 meter lari. Berarti per meternya itu adalah, kita hitung ya teman-teman pakai kalkulator. Jadi per meternya kita membutuhkan biaya 1,3 juta ya, 1,3 juta aja dengan spek full papan PVC. Nah, kalau teman-teman tahu ya di luar sana, untuk spek papan PVC itu paling murah ya teman-teman, paling murah itu 2,8 juta per meter ya. Bayangin teman-teman ya, 2,8 juta dibanding 1,3. Teman-teman hemat berapa? 1,5 juta berarti. Ya, setengahnya. Dan perlu diingat itu yang paling murah ya teman-teman, 2,8 juta. Yang mana tukang kitchen set lain itu dia pada protes karena 2,8 juta itu terlalu murah. Jadi di luar sana ada yang menjual kitchen set papan PVC per meternya itu 4 juta. Ya, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Itu kan jauh banget ya teman-teman dibanding kalau kita membuat sendiri. Nah, ini coba kita tes ya, kalau 2,8 juta aja dikali 4 meter berapa dapatnya? 11.200.000 ya, versus 5,3 juta. Nah, itu teman-teman hematnya sampai 6 juta ya teman-teman, setengah lebih. Itu pun dari pengrajin kitchen set yang paling murah. Tapi saran saya teman-teman kalau bisa itu jangan pakai blockboard ya. Jadi kalau blockboard itu biasanya pemain kitchen set juga jualnya murah ya teman-teman, nggak terlalu mahal. Tapi ya di sisi lain dia nggak seawet kalau kita pakai PVC board atau plywood atau bahkan HMR juga ya. Jadi saran saya teman-teman bisa main di plywood, HMR atau PVC board. Oke, cukup sekian aja ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya.